Ya, dia itu menang karena menurut saya kemenangan dia itu kebanyakan dilindungi. Dia tuh karena petinju yang menurut saya di manajemen. Dia punya manajemen yang baik sehingga dia bisa pilih-pilih lawan. Lah, kamu lihat sekarang begini. Kamu lihat rekornya Forlan dan kamu lihat rekornya Tyson. Rekornya Tyson itu banyak banget kalahnya loh. Mohon maaf saya bilang rekornya Tyson tuh busuk loh, banyak kalahnya loh. Kemenangan Forlan atas Tyson Lahagu akhirnya menuai tanggapan dari Roy Tua Manihuruk. Yang mana diketahui sebelum pertandingan, Roy Tua memang menjagokan Tyson dalam pertandingan kali ini. Namun Roy Tua menyebutkan menang atau kalah itu merupakan hal yang biasa, namun proses meraih kemenangan itulah yang menentukan. Di mana petinju senior tanah air itu menyebutkan adanya indikasi kecurangan dalam pertandingan tersebut. Gimana tanggapan abang kekalahan Tyson versus Forlan? Ya, jadi begini, kalah atau menang itu bukan masalah, tapi bagaimana proses Anda menang dan Anda kalah lah yang menentukan Anda layak disebut petarung hebat. Begitu. Jadi prosesnya, kita lihat prosesnya. Bisa kita lihat kemarin waktu mereka sebelum bertanding ada yang namanya sesi timbang badan. Nah, ketika sesi timbang badan jelas loh, Forlan mengalami over 5 ons, tapi itu dianggap in, ya, itu dianggap in tanpa adanya sanksi. Biasanya petinju ini biasanya kalau profesional, bagi petinju yang over biasanya diberikan waktu 1 jam untuk menyusutkan berat badannya atau menurunkan berat badannya, tapi tidak terjadi saat kemarin pada Forlan. Jadi Forlan dianggap in begitu. Nah, itu salah satu proses, ya, itu salah satu prosesnya. Dan kan terlihat dari situ juga sudah terlihat tidak fair, ya. Sudah terlihat ada kecurangan. Ini menurut saya, ya, itu kecurangan, itu tidak fair. Dan kita lihat juga sebelum pertandingan, ya, Forlan pernah mengatakan, Forlan mengeluarkan statement kalau dia siap untuk baku tanam, dia siap baku fight, siap jual beli di tengah-tengah ring. Tapi pada akhirnya apa? Pertandingan tadi malam, apa yang Forlan lakukan? Dia sepanjang ronde lari-lari, setiap ronde lari-lari. Forlan tidak sesuai dengan omongannya, tidak sesuai dengan ucapannya. Jadi Forlan hanya omong doang, ya. Jadi saya mau bilang, saya menanggapinya adalah begini, menang atau kalah itu tidak masalah, tapi bagaimana proses Anda menang dan Anda kalah lah yang menentukan Anda layak disebut petarung hebat. Oke? Sampai sini kalian paham ya? Dan tetap saja saya ingin mengucapkan selamat untuk Forlan atas kemenangannya, dan buat Tyson juga tetap semangat. Semoga akan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wasit hakim menilai Tyson menang juga bisa begitu. Jadi sebenarnya itu kemarin layaknya dibuat draw sih menurut saya. Nah, satu lagi begini guys, yang perlu kalian ketahui guys, kan Forlan itu rekornya bagus banget. Kan kalian kan lihat rekornya Tyson. Tyson itu rekornya 16 kali kalah, 8 kali menang. Rekornya Tyson tuh buruk banget. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Tyson itu rekornya buruk banget. Lebih banyak kalah dibanding menangnya. Tapi secara kualitas bagaimana? Bagaimana menurut kalian kualitasnya Forlan melawan Tyson tadi malam? Apakah signifikan? Apakah terlalu jauh? Tidak. Jadi itulah yang membedakan petinju yang punya manajemen dengan petinju yang tidak memiliki manajemen. Begitu, brother. Bagus sih bang, sabar, menang kalah itu biasa, tapi kalau menang terus itu Forlan. Ya, kamu lihat bagaimana proses menangnya, brother. Hah? Ya kan? Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan omongan, ya kan? Iya nggak sih? Forlan kan bilang dia main baku tanam, baku pukul, baku apalah ya kan, baku cabut. Di atas ini kabur-kaburan, bre. Dan di sini kita berbicara tentang kualitas, ya.
rekor itu tidak menentukan kualitas seorang petinju. Paham nggak sih kalian? Paham nggak maksud saya? Kalian mengerti nggak maksud saya? Rekor Forlan yang bagus itu bukan berarti kualitasnya bagus. Buktinya dengan Tyson yang rekornya banyak kalahnya aja kualitasnya begitu. Kalian belum paham nggak maksud saya? Abang logik, kata Forlan Roy itu bukan siapa-siapa. Tanggapan abang gimana? Kerja bro, itu strategi bang. Buset dah, lawan berbeda-beda, tapi Roy bisa kayak Forlan. Lawan berbeda-beda. Iya, maksudnya begini King. Secara kualitas kamu lihat, apakah rekornya Forlan itu menunjukkan kualitasnya yang bagus? Ya enggak juga. Buktinya dengan Tyson yang rekornya, mohon maaf, ekor buruk aja Forlan kewalahan, kan gitu. Itu yang membedakan petinju yang punya manajemen dengan tidak. Ya, emang Roy bisa sama kayak Forlan. Forlan skillnya banyak. Rekor dilihat dari kualitas. Kalau lawan kilat boy, kalau Forlan pasti jelas. Itu jelas. Walan dari Hongkong. Kamu lihat dong full round-nya gimana sih kamu? Kamu nonton nggak sih? Kamu kemarin punya paket nggak? Punya paket nggak untuk beli datanya? Sepertinya kamu nggak beli ya? Kamu nggak nonton ya? Kamu nggak download ya video.com? Jadi kamu nggak tahu. Jelas dari mana? Iya, kamu lihat videonya. Abang logik keada seri dalam boxing first time, tengok. Jelas dari mana? Lihat di videonya, lihat di video pertandingannya. Ya bang, saya setuju. Forlan bukan menang tapi dimenangkan tuh. Biasa dimenangkan karena kasihan orang punya paket bang. Kasihan orang nggak punya paket bang. Iya, makanya saya bilang kamu nggak punya paket kali untuk belinya, nggak. Jadi kamu nggak nonton pertandingannya. Jadi kamu komentar ngikut-ngikut, padahal kamu nggak nonton pertandingannya, kan gitu. Iya nggak sih? Kamu nggak nonton, padahal kamu nggak nonton, tapi kamu ikut-ikutan komentarnya orang, padahal kamu nggak nonton, kan gitu. Kamu nggak punya duit untuk beli paket kan? Ngomong kayak sama abang, biar abang transfer kemarin tadi malam, biar kamu bisa nonton. Coba. Saya nonton tadi malam, saya nonton full video. Pas tanding. Nah itu juga menurut saya di mana-mana kalau pertandingan itu, apalagi hanya kelas kecil itu di bawah 57 kg biasanya main pakai glove 8 ons. Apa-apaan tanding pakai glove 10 ons. Kelihatan banget kayak amatir, kan gitu. Ya kalau profesional, saya sama yang di luar negeri main di kelas welter 66 pakai glove yang ukuran 8 oz. Ukuran kecil pas banget di tangan. Lah ini masa kalau udah kelas kecil pakai glove yang ukuran 10, itu bagaimana ceritanya? Kan apa banget, ada permainan banget menurut saya. Itu bukan dari Forlan ya. Jadi menurut abang kemenangan Forlan gimana? Soalnya banyak netizen yang tidak terima. Ya kalau menurut saya oke saja. Saya bisa terima kok kalau Forlan dimenangkan, itu nggak masalah. Dan menurut saya oke lah, boleh lah. Memang Tyson menang. Kalau menurut saya ya, kalau secara di sini saya menilai secara objektif, saya tidak memihak ke siapapun. Menurut saya memang Forlan menang sih. Memang Forlan. Apa dibilang di live? Forlan bilang tadi di live sambil ngerokok pun bisa. Lah, kamu lihat pertandingannya kemarin bagaimana? Ngerokok bagaimana orang dia kabur-kaburan? Dia sampai goyang dumang kok. Dia kena pukul Tyson itu sempat goyang bagaimana? Jangan ngomong terlalu gede lah, jangan terlalu ngomong itu merasa diri sudah hebat banget. Ya dia itu menang karena menurut saya kemenangan dia itu kebanyakan dilindungi. Dia tuh karena petinju yang menurut saya di manajemen. Dia punya manajemen yang baik sehingga dia bisa pilih-pilih lawan. Lah, kamu lihat sekarang begini. Kamu lihat rekornya Forlan dan kamu lihat rekornya Tyson. Rekornya Tyson itu banyak banget kalahnya loh. Mohon maaf saya bilang rekornya Tyson tuh busuk loh, banyak kalahnya loh. Forlan bersih rekornya.
9 kali menang ya, 8 kali menang ya. Tapi kamu lihat secara kualitas. Makanya saya bilang rekor itu bukan menjadi penentu. Bukan berarti rekor kalah banyak itu kualitasnya tidak baik. Hanya nasibnya saja yang berbeda. Forlan punya manajemen dan dia di manajemenin saat ini. Kalau Tyson tidak punya manajemen. Tapi kalau kualitas, kalian lihat tadi malam bagaimana kualitasnya Tyson. Ya. Waduh, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.